Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu-Ibu sudah bersedia hadir dalam pertemuan rutin kali ini. Ibu-Ibu gimana? Yang saya sampaikan kemarin sudah diterapkan di rumah? Sudah, alhamdulillah. Sudah dipelajari? Mm, Jangan lupa ya kalau selalu diterapkan nanti di rumah. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cuci tangan pakai sabun dengan benar. 3 hal nanti yang kita pelajari. Yang pertama, pentingnya cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, caranya cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, nanti kita praktekkan sama-sama. Ya, Bu? Ya. Nah, pentingnya di sini cuci tangan pakai sabun dengan benar merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting yang disebabkan karena diare atau penyakit menular lainnya. Bapak Ibu rutin cuci tangan sudah setiap hari? Ya. Ya, Bu? Kapan Kalau- biasanya cuci tangan? Sebelum makan, Oh, sebelum makan. Selain sebelum makan, sebelum masuk rumah. sebelum masuk rumah. Terus biasanya cuci tangannya pakai apa? Pakai sabun atau enggak? Ya, sabun cair. Oh, pakai sabun cair. Kalau Ibu pakai sabun mandi? Enggak apa-apa. Ya, terima kasih Ibu-ibu ya sudah menjawab. Semuanya betul. Nah, sekarang Ibu-ibu berpasangan. Ibu Saripah nanti cuci tangan dulu, enggak usah pakai sabun. Terus Ibu Ramlah nanti cuci tangan pakai sabun tapi enggak usah dibilas. Biarkan aja. Cuci tangannya di depan. Pakai sabun. Ini sebenarnya. Ya itu loh ya. Tapi enggak usah dibilas ya. Ya celupkan tangannya di wadah ini yang sudah dikasih lada. Ya. Dua-duanya kamu? Enggak usah satu aja. Nah, terus Ibu Ramlah yang pakai sabun juga dicelupkan di. Jangan dicelupkan gini aja. Gini ya? Iya, dicelupkan gitu aja. Terus sekarang rasanya gimana? Apa yang terjadi? Panas ya. Tangannya enggak panas. Kalau Ibu Enggak kenapa-napa sih. enggak kenapa-napa. Kalau itu Ya kenapa-napa, cuma agak panas aja gitu. agak panas. Biasanya kalau di yang enggak pakai sabun itu kan kuman itu akan nempel di sini lada-ladanya itu. Biasanya itu ada ladanya nempel enggak? Ada. Kalau yang pakai sabun biasanya ladanya dia enggak mau nempel. Jadi ini maksudnya kalau misalkan lada itu ini diibaratkan virus atau bakteri. Jadi kalau misalkan pakai sabun itu berarti kita itu apa itu virus atau bakteri itu akan hilang di permukaan Tidak tangan maksudnya. ya. Tapi kalau nggak pakai sabun dia akan nempel. Iya, ini banyak nempel. Ya. Sudah sekarang cuci tangan lagi. Sudah tak? Nah, kesimpulannya dari yang tadi bahwa cuci tangan pakai air mengalir saja itu tidak cukup sehingga harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman, penyebab diare dan penyakit menular lainnya sehingga ibu dan anak dapat terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab stunting. Ada 5 waktu penting untuk cuci tangan pakai sabun. Yang pertama sebelum makan. Yang kedua setelah BAB buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga sebelum menyentuh makanan dan sebelum menyusui. Yang keempat setelah melakukan aktivitas atau kegiatan, misalnya pulang dari kebun, habis jalan-jalan, habis bepergian ya.
Yang kelima, sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari warung, dari bantuan yang sudah ibu terima, ya bu. Terus bagaimana biasanya ibu mencuci tangan? Berapa lama ibu biasanya cuci tangan? Kalau mulu, enggak, paling Saya 3 menit. enggak nyampe. Berapa detik aja ya? Dia paling berapa detik? Yang penting pakai sabun. Yang penting gini doang. Ada nggak pakai sabun? Kalau mau buru-buru. Sudah tahu enggak caranya cuci tangan yang benar? Sudah ya bu? Iya. Paling enggak ibu tahu ya. Di sini kan ada 6 langkah cuci tangan. Nah, sekarang kita praktekkan ya cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah yang benar. Pakai air, terus kita gosok, ambil sabun, kita gosokkan. Kita gosokkan secara memutar. Memutar gini ya. Terus kemudian gosok punggung jari secara bergantian. Terus yang kedua, yang ketiga deh, sela-sela jari. Yang keempat, bulat-bulat, diputar-putar ujung jari ke telapak tangan secara bergantian. Yang kelima, mengunci, ini ya, diputar-putar ya bu, gantian ya. Terus yang terakhir, yang keenam, putar ibu jari. Nah, yang terakhir, bilas pakai air mengalir. Sekarang coba lihat tangan ibu, apakah sudah bersih? Ya, bersih sih. Bersih ya? Nah, Apakah masih ada kotoran yang nempel? ada. Itu bukan pulpen. Apa yang dirasakan ibu setelah cuci tangan? Rasa ringan. Rasa ringan, bersih ya. Ya, pesan yang perlu disampaikan bahwa cuci tangan itu kurang lebihnya 20 detik. Gunakan sabun. Sabunnya tidak perlu sabun yang mahal-mahal. Sabun cair atau sabun batangan dalam wadah tertutup. Yang penting tertutup, biarpun pakai sabun mandi asal sabun mandinya tertutup. Jadi tidak lenyek-lenyek gitu loh. Dia bebas dari air. Gunakan air mengalir, tidak berbau dan tidak berwarna. Jangan pakai air sungai. Nggak bisa bu, air asin. Nah, sekarang saya bagikan kertas ya. Ini sekarang, apakah ada hal yang membuat Bapak Ibu sulit untuk mencuci tangan dengan sabun? Sebutkan dan tuliskan. Malas. Terus, jadi kenapa? Terus Alasannya nggak Nggak mau. mau cuci tangan. Kadang-kadang tuh sibuk, bukannya nggak mau. Buru-buru. tulis. Kecepatan. Apakah ada hal yang membuat Bapak Ibu sulit untuk mencuci tangan? Sibuk. Karena sering sibuk. Kalau yang memudahkan, yang mudah, yang mudahkan. Jadi terbiasa gitu loh, kayak cuci tangan itu mudah. Yang ada hal yang memudahkan ibu sering cuci tangan gitu maksudnya. Kalau cuci sayuran aja. Kalau cuci sayuran, coba ditulis aja nanti setelah ditulis baru nanti dibaca. Sayuran. Dia Sebelum cuci sayuran kan ambil air tuh cuci dulu tangannya, baru cuci sayuran, langsung masak. Gitu aja. Iya. Gitu kan.
Dia Coba dibaca, berarti sibuk. Tadi yang kesulitannya karena sibuk ya, jadi tidak sempat lagi cuci tangan gitu maksudnya, atau karena lupa. sering lupa. Kecuali mau makan kayaknya beringat. Kecuali mau makan ya. Kalau buat menyusui kayaknya, apalagi kalau anaknya sudah nangis, nggak sempat saya cuci tangan, langsung aja. Langsung aja ya, langsung buka gitu ya. Iya. Soalnya dia sudah nangis. Sekarang apa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu untuk membersihkan diri? Apa yang menjadi kebiasaan? Mandi. Selain mandi apa? Ya mandi aja katanya bersih-bersih. Mandinya kan sehari 2 kali, jadi pas bersih-bersihnya pas mandi aja. Ini mau sholat baru cuci tangan lagi. Mau Minggu sholat. lagi. Kalau masuk rumah Gak ada keran di depan. nggak cuci kaki Kadang-kadang cuci, kadang-kadang enggak. karena Kadang-kadang kan di rumah kan tuh kotor, jadi kadang cuci kaki. Kadang kalau enggak kotor ya Ya nampak dengan mata aja. terbiasa wudhu ndak kalau misalkan gue jarang-jarang sih wudhunya. kalau mau sholat. Kalau mau sholat, kalau lagi ingat sholat, kalau enggak ya enggak wudhu. Jadi biasakan Bu ya, kalau misalkan kita membersihkan diri itu merupakan kebiasaan untuk membersihkan diri yang untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan. Apa Bapak Ibu pernah membuat wadah air untuk mencuci tangan? Pernah. Dari apa? Jerigen. Dari jurigen. Terus selain jurigen apa? Mas gitu aja sih. Dari jurigen aja Ya ya. jerigen sama paling kalau untuk di luar. Kalau untuk di dalam kan kalau ya peluru derum itu sudah dikasih. Caranya gimana? Coba ceritakan. Cara maksudnya? Cara bikinnya. Oh bikin Jurigen gitu jerigen loh. itu dilobangin baru kasih keran. Kasih keran atau kasih anu aja? Biasanya kan Kemarin ada yang disumpetin itu pakai kayu pakai kayu bambu atau dari apa itu namanya, pipa. bekas itu kan. Bisa juga. Tapi sekarang entah larut kemana dia bergerulun dari isi terbang. Nah di sini sebetulnya kalau cuci tangan itu tidak harus menggunakan alat yang mahal, pakai wastafel atau keran ya. Nah ibu bisa membuat sendiri. Benar tadi katanya Bu Ramlah, kalau misalkan pakai jurigen bekas, terus bisa dari galon atau bisa dari ember bekas cat, bisa juga digunakan, dilubangi juga ya. Intinya tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikuras secara rutin untuk menghindari lumut dan jentik nyamuk. Cuci tangannya hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Sabun yang digunakan pun tidak perlu sabun khusus kayak seperti antiseptik gitu. Jadi sabun apa aja sebetulnya bisa digunakan, entah itu batangan atau sabun cair. Sunlight pun juga bisa. Sabun cuci piring, kalau misalkan tidak ada sabun mandi kan, misalkan sabun mandi jauh, kita gunakan sunlight aja. Nanti minta tolong ya Bu, sampaikan ke anggota yang lain kalau misalkan sudah mendapatkan ilmu bagaimana cara cuci tangan yang benar gitu kan. Sampaikan juga ke tetangga kalau ketemu, siapa tahu dia belum tahu caranya cuci tangan yang benar, pentingnya cuci tangan yang benar. Kalau sebetulnya cuci tangan itu untuk menghindari dari kuman-kuman yang ada di telapak tangan kita, khususnya permukaan tangan ya. Makan kayaknya beringat. Kecuali mau makan ya. Kalau buat menyusui kayaknya, apalagi kalau anaknya sudah nangis, nggak sempat saya cuci tangan, langsung aja. Langsung aja ya, langsung buka gitu ya. Iya. Soalnya dia sudah nangis. Sekarang apa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu
untuk membersihkan diri, apa yang menjadi kebiasaan? Mandi. Selain mandi apa? Ya mandi aja katanya bersih-bersih. Mandinya kan sehari 2 kali, jadi pas bersih-bersihnya pas mandi aja. Ini mau sholat baru cuci tangan lagi. Mau Nunggu sholat. lagi. Kalau masuk rumah Gak ada keran di depan. nggak cuci kaki Kadang-kadang cuci, kadang-kadang enggak. karena Kadang-kadang kan di rumah kan tuh kotor, jadi kadang cuci kaki. Kadang kalau enggak kotor ya Ya nampak dengan mata aja. terbiasa wudhu ndak kalau misalkan gue jarang-jarang sih wudhunya. kalau mau sholat. Kalau mau sholat, kalau lagi ingat sholat, kalau enggak ya enggak wudhu. Jadi biasakan Bu ya, kalau misalkan kita membersihkan diri itu merupakan kebiasaan untuk membersihkan diri yang untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan. Bapak Ibu pernah membuat wadah air untuk mencuci tangan? Pernah. Dari apa? Jerigen. Dari jerigen. Terus selain jerigen apa? Mas gitu aja sih. Dari jerigen aja ya? Ya jerigen sama paling kalau untuk di luar. Kalau untuk di dalam kan kalau ya petuduh derum itu sudah dikasih. Caranya gimana? Coba ceritakan. Cara maksudnya? Cara bikinnya. Oh bikinnya Jerigen gitu jerigen loh. itu dilobangin baru kasih keran. Kasih keran atau kasih aja? Biasanya kan Kemarin ada yang disumpetin itu pakai kayu kayu bambu atau dari apa itu namanya, pipa. bekas itu kan. Sih juga. Tapi sekarang entah larut kemana dia bergerulun dari isi terbang. Nah, di sini sebetulnya kalau cuci tangan itu tidak harus menggunakan alat yang mahal, pakai wastafel atau keran ya. Nah, ibu bisa membuat sendiri. Benar tadi katanya Bu Ramlah, kalau misalkan pakai Pipa. bekas itu kan. Sih juga. Tapi sekarang entah larut kemana dia bergerulun dari isi terbang. Nah, di sini sebetulnya kalau cuci tangan itu tidak harus menggunakan alat yang mahal, pakai wastafel atau keran ya. Nah, ibu bisa membuat sendiri. Benar tadi katanya Bu Ramlah, kalau misalkan pakai jerigen bekas, terus bisa dari galon atau bisa dari ember bekas cat, bisa juga digunakan, dilubangi juga ya. Intinya tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikuras secara rutin untuk menghindari lumut dan jentik nyamuk. Cuci tangannya hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Sabun yang digunakan pun tidak perlu sabun khusus kayak seperti antiseptik gitu. Jadi sabun apa aja sebetulnya bisa digunakan, entah itu batangan atau sabun cair. Sunlight pun juga bisa. Sabun cuci piring, kalau misalkan tidak ada sabun mandi kan, misalkan sabun mandi jauh, kita gunakan sunlight aja. Nanti minta tolong ya Bu, sampaikan ke anggota yang lain kalau misalkan sudah mendapatkan ilmu bagaimana cara cuci tangan yang benar gitu kan. Sampaikan juga ke tetangga kalau ketemu, siapa tahu dia belum tahu caranya cuci tangan yang benar, pentingnya cuci tangan yang benar. Kalau sebetulnya cuci tangan itu untuk menghindari dari kuman-kuman yang ada di telapak tangan kita, khususnya permukaan tangan ya. Selanjutnya ibu-ibu rencananya bantuan yang ibu sudah terima itu mau dimanfaatkan untuk apa? Untuk mencegah dan menangani anak stunting. Kalau anakku kan masuk stunting, jadi buat beli susu, buat beli makanan yang bergizi, biar dia tidak stunting lagi Bu. Oh gitu ya. Ya, Paling tidak untuk memenuhi gizinya ya. iya. Kalau Ibu Ramla untuk apa?
Ya buat sekolahnya dia aja. Oh iya ya, sudah nggak ada Nggak ada anaknya. anak bayi. Buat kebutuhan Nah, sekolah. rencana yang akan dilakukan ibu itu nanti minta tolong ditulis di tabel janji diri. Jadi ibu itu harus punya rencana ini nanti penerapannya seperti apa ya. Nanti saya buatkan ini ya, tabel janji diri. Misalkan cuci tangan dilakukan setiap hari apa enggak gitu. Jadi nanti ibu tabel janji diri ini nanti dibawa ke pertemuan selanjutnya, apakah ibu sudah melakukan atau belum gitu. Terus kalau misalkan belum dilakukan tuh alasannya apa gitu ya. Nanti jangan lupa Bu ya, nanti tabelnya yang dikasih sama saya nanti dibawa lagi bulan depan dan diisi Bu ya. Dan saya ingatkan kembali ya, untuk mengoptimalkan bantuan yang sudah Ibu terima dari pemerintah itu diupayakan untuk dimaksimalkan untuk pemenuhan gizi, untuk mengupayakan cuci tangan pakai sabun dengan benar sehingga dapat mencegah dan menangani stunting. Nah, kalau misalkan ibu butuh beli sabun ya beli sabun, ibu butuh beli susu ya cepat belikan susu gitu ya Bu ya. Kalaupun naik ke 1 on Bu. Nah berarti itu masih kurang, paling enggak itu 3 on. Memang kalau anak umur segitu tuh susah naiknya Pak, tapi paling enggak dia sudah naik, itu aja sudah alhamdulillah ya. Nanti diperhatikan lagi dari makannya, pengasuhannya itu termasuk kasih sayang. Siapa tahu nanti dia makannya banyak tetapi tetap kurus, berarti ibunya ngomel terus tuh. Kalau nakal tuh kayak ngomel mamanya. Gitu ya Bu ya. Iya, soalnya dia kan mulai nakal sudah. Iya. Tapi jangan terlalu diomelin ya Bu. Anak-anak di sini nggak suka diomelin, jangan suka dipukul. Lebih baik alihkan ke yang lain. Nah nanti kalau misalkan ibu-ibu ingin tahu informasi lebih lanjut tentang cuci tangan yang benar, bisa menghubungi saya atau menghubungi apa ya yang bisa kayak SDM Keses itu, termasuk ini pendamping ibu itu bisa, terus pendamping sosial seperti saya. Paling enak yang menghubungi saya aja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.